Praise the Lord, puji Tuhan. Kita masih terus bicara soal perencanaan. Seperti yang saat teduh kemarin saya sampaikan. Saya lanjutkan, sekarang saya mau lebih banyak bicara tentang faktor imannya. Dimensi itu harus kita bahas. Karena dalam perencanaan, kalau tanpa iman, hanya pakai logika, rugi saudara. Karena Tuhan itu punya janji, dan janjinya itu melebihi kekuatan manusia. Tapi kalau Tuhan genapi, mujizat terjadi. Saya ajak kita sama-sama buka di Ibrani pasal yang ke-11. Saya beri judul Iman kepada Tuhan dalam Perencanaan. Saya ulang. Iman kepada Tuhan dalam perencanaan. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Katakan amin. Yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman adalah dasar. Jadi iman itu nggak buta. Iman itu ada fondasinya. Iman itu fondasinya adalah firman. Jadi kita nggak bisa beriman dari iman. Kita beriman dari firman. Iman pun tidak boleh asal-asalan. So, faith has its reasons. Iman itu ada alasannya. Hanyalah alasan iman itu bukanlah hal-hal jasmani. Dan fondasi iman itu bukan perkara duniawi. Jadi nggak begini loh. Aku harus lihat dulu dengan panca indraku di bumi. Baru aku percaya bahwa itu ada. Nggak bisa, karena iman itu bukan dari dunia ini. Janji Allah itu dari sorga. Yesus turun dari sana menjadi darah daging atau menjadi manusia untuk tunjukkan kepada kita bagaimana caranya hidup di dalam kerajaan sorga. Lalu dia naik kembali ke situ, bertahta, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi iman itu tidak berasal dari bumi ini. Iman yang kita punya sekarang itu dari Roh Kudus. Dia bukan dari jasmani, makanya kita semua perlu lahir baru. Gak bisa kita itu masuk surga lewat kelahiran pertama. Secara tradisi menjadi orang Kristen-Kristenan. Gak bisa saudara. Gak bisa. Kita harus menerima sesuatu yang sifatnya supranatural. Sesuatu yang spiritual. Waktu berita Injil disampaikan ke telinga kita, Roh Kudus jamah, kita buka hati, kita percaya something supernatural, ada sesuatu yang supranatural dilahirkan dalam diri kita. Makanya disebut lahir baru dalam Roh Kudus dan dalam firman. Ingat ya cerita Yesus ketemu Nikodemus. Nikodemus datang malam-malam sama dia. Orang itu sudah tua, udah umur 70 sekian. Tapi Tuhan bilang kamu harus lahir baru kalau mau masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi kita harus tahu bahwa kalau kita hari ini bisa percaya kepada Yesus, itu sesuatu yang luar biasa. Itu bukan sesuatu yang normal atau biasa. Karena kalau bukan karena kuasa Roh Kudus bekerja, Anda nggak mungkin bisa percaya. Iman adalah dasar. Dasar. Dan iman itu rohani. Faith has its reasons, but they are not physical nor earthly. Alasan fondasi iman itu bukan dari bumi, tapi dari firman. Dan firman ini turun dari sorga, sekalipun ditulis oleh jari jemari manusia, oleh ilham Roh Kudus mereka menuliskannya. Dari kitab Kejadian, tengah-tengah Yesaya sampai Wahyu di Perjanjian Baru. Ini semua yang kita baca, cetakannya di bumi. Tulisannya pakai tinta. Ini kertas terbuat dari kayu, ya kan? Terbuat dari pohon. Maksudnya materi dasarnya itu. Materi dasarnya itu adalah tanaman.
Tapi kontennya, kata-kata ini dari Tuhan. Roh Kudus yang mewahyukan. Jadi iman itu adalah dasar. Tinggal kita ini sekarang mau hidup dengan iman, hidup oleh iman atau hidup oleh penglihatan. Panca indera manusia itu kan melihat, mendengar, mencicip, merasa. Apa yang kita jamah. Jangan hidup berdasar itu. Kalau kita hidup berdasar itu, manusia roh kita mati. Tapi kalau kita biar izinkan iman kita dihidupi oleh firman, dan kita selalu mengingat bahwa ada Tuhan di hidup kita, dan kita isi hidup ini dengan doa, bukan hanya sekedar bekerja, melakukan tugas sehari-hari, atau kita menjalankan aktivitas di bumi, tapi kita bangun kerohanian kita. Manusia roh kita ini gak boleh mati, gak boleh kelaparan, gak boleh dibiarkan, tidak boleh diabaikan. Saya yakin iman itu akan berkali-kali menolong hidupmu. Kata-kata Yesus kepada wanita, sebagian besar perempuan yang dapat perkataan begini, terjadilah sesuai imanmu hai ibu. Pernah sekali orang lumpuh dibawa turun dari atas atap, 4 orang yang mengereknya ke bawah. Tuhan berkata, terjadilah menurut iman kalian. Itu laki-laki semua. Pokoknya berkali-kali dalam kitab Injil, iman itu menolong seseorang. Nah, imanmu pada Tuhan itu akan sangat berguna dalam hidupmu, apalagi dalam perencanaan. Gunakan iman, kasih makan iman. Jangan yang diolah hanyalah raganya, alias olahraga. Itu terbatas fungsinya. Bagus sih, sehat. Tapi iman itu sifatnya kekal. Percaya pada Tuhan itu nggak hanya berhenti sampai di bumi. Kita akan bawa ke sorga suatu hari nanti. Ini yang menyelamatkan kita dari kematian. Karena iman pada Tuhan, kita diselamatkan. Dosa kita diampuni by faith alone. Karena kita beriman kepada Injilnya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tidak bukti jasmani. Iman itu mendengar, timbul dari pendengaran. Kita percaya dulu saat mendengarkan firman. Kita akan melihatnya nanti. Bedalah game plan-nya. Beda cara bermainnya. Jangan pakai peraturan sepak bola. Masuk ke lapangan tenis. Lain cerita, lain dunia, lain olahraga, lain bidang namanya. Anda tidak bisa terapkan yang sama. Kalau kita menjadi manusia lahiriah saja, kita tidak akan pernah melihat kerajaan sorga. Tapi kalau kita menjadi manusia rohania, kita bangun itu juga, kita akan melihat sesuatu. Dan itu nanti juga akan kita lihat dalam realita. Sebab apa yang kau imani hai ibu, apa yang kau imani hai bapak, akan menolongmu. Terjadilah sesuai dengan imanmu, kata Yesus berkali-kali di kitab Injil. Ayat 2, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Faith doesn't contradict reason, by the way. Iman itu tidak membatalkan logika. Tapi iman itu melampauinya. Iman itu lebih dari sekedar logis atau masuk akal. Iman itu kesaksian roh di dalam diri kita. Pernahkah Anda melihat seseorang yang Tuhan kasih karunia iman, kita sendiri nggak bisa tembus pikiran. Kok orang itu bisa percaya ya? Lalu mujizat terjadi dalam hidupnya. Kalau kita berada di posisi atau di dalam situasinya, kita mungkin tidak akan bisa berani percaya seperti dirinya. Iman itu kesaksian. Kita nggak bisa menghakimi orang lain kalau dia bisa beriman. Karena dia dengar suara Tuhan soal itu. Anda tidak. Karena Anda tidak mengalami yang dia alami. Iman itu tidak membuat orang itu jadi gila, insane, sakit jiwa, membuat orang itu nggak waras. Enggak. Coba lihat orang yang paling beriman di dunia ini. Kalau imannya sehat ya, itu orang-orang yang paling masuk akal, paling mendarat, diajak bicara itu paling make sense. Ya. Tapi mereka punya sesuatu, mereka punya keberanian percaya yang kita tidak miliki. Mereka memiliki pewahyuan yang kita tidak temukan. Mereka seolah-olah dapat sesuatu dari Tuhan, sedangkan kita tidak mengalami apa-apa. Orang-orang ini sepertinya telah berjumpa dengan Tuhan di dalam pergumulan mereka. Sehingga mereka punya keberanian akibat kesaksian yang ada di dalam diri mereka, kesaksian roh. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian
kepada nenek moyang kita. Kok berani ya dia percaya? Di Kisah Para Rasul contohnya, Paulus lihat orang lumpuh dengar dia lagi sharing kan. Lalu dia melihat pada orang itu ada iman. Tapi Paulus juga beriman, dia bisa berkata, ayo berdiri, kamu yang lumpuh, berjalanlah, langsung sembuh. Kita nggak tentu punya keberanian yang sama. Karena Paulus punya kesaksian iman bahwa orang itu, dia punya kesaksian roh, bahwa orang itu pasti akan sembuh hari ini. Orang tertentu ditinggal oleh kekasihnya. Misalkan, seorang yang telah menjadi janda ditinggal mati suaminya. Kok bisa ya dia punya kekuatan demikian rupa? Meskipun ditinggal oleh seorang pelindung jiwanya di dunia, tapi bisa punya ketenangan, bisa memiliki ketabahan, bahkan bisa melanjutkan kehidupan, tetap rindu, tetap kangen dengan dia yang telah meninggalkannya. Namun demikian, orang itu nggak patah hati, tidak patah semangat, dan dia bisa punya keberanian, dia bisa punya tekad hidup. Anda yang punya suami masih hidup pun melihat begitu, kalau aku tidak akan kuat seperti dia. Karena orang itu ketika mengalami pergumulan tersebut, Tuhan memberi dia kekuatan ekstra. Justru waktu dia lemah, Tuhan menjadi kuat. Tuhan menjadi-jadi di dalam hidupnya. Karena orang itu dikasih kesaksian roh. Iman itu dahsyat. Ada lagi orang tertentu yang dikasih proyek-proyek. Anda mikirkan aja bisa gemetaran, kita pikirkan aja bisa ketakutan. Orang itu kok bisa dengan tenang ya? Dan bisa optimis, bisa yakin. Dan kalau yakinnya hanyalah iman hampa, kan pasti nggak terwujud akhirnya. Ujungnya imannya terbukti. Apa yang orang itu imani, terjadi. Proyeknya berhasil. Proyek raksasa itu, seolah-olah di sini ada seorang Daud di zaman modern bisa tumbangkan Goliat. Yang dia bangun itu setinggi Goliat. Padahal kekuatannya dia tidak seberapa, bukan spekulasi, meskipun dengan perhitungan, butuh iman untuk proyek-proyek tertentu. Sekalipun sudah penuh perhitungan, sekalipun sudah penuh perencanaan. Orang itu merencanakannya visionaris sekali. Kita nggak bisa seperti dia. Ya. Kita paling cuman pikirannya dangkal, gimana bisa survive, gimana bisa bertahan. Orang itu bisa punya rancangan-rancangan yang luar biasa. Bisa punya mimpi yang begitu besar. Demikian pula anak-anak tangganya, semuanya dia rencanakan. Dan kok bisa punya keberanian ya? Achievers. Orang-orang yang mencapai sesuatu yang besar. Lebih besar dari hidupnya sendiri. Oleh karena beriman kepada Tuhan. Dan ketika mereka membuat perencanaan, mereka melibatkan Tuhan Yesus di dalamnya. Mujizat demi mujizat terjadi. Kita nggak bisa iri. Orang begitu punya kesaksian roh yang kita nggak miliki. Karena bagi dia, itu adalah panggilan. Seorang pernah tanya sama saya pada waktu suatu hari mengadakan kebaktian kebangunan rohani. Orang-orang sakit datang pakai ambulans. Seorang rekan, sesama hamba Tuhan, ngomong sama saya begini, Pastor Philip, kok nggak ketakutan ya? Saya lihat begitu langsung gentar. Saya bilang, karena itu pelayanan yang saya emban. Tuhan kasih saya kesaksian roh. Tuhan beri saya karunia iman. Sehingga waktu saya berdiri di situ, saya tidak takut tapi semakin bergantung pada Tuhan. Dan orang-orang pun dilawat oleh Roh Kudus. Lalu saya hibur saudara saya itu. Karena sombong maupun minder tidak baik. Itu dua-dua bukan dari Tuhan. Makanya saya juga mau angkat saudara seiman. Saya bilang, tapi kalau saya jadi kamu, saya juga nggak bisa. Coba lihat, kamu punya tanggung jawab ini dan itu dan ini. Kalau saya mungkin sudah nggak sabar. Kalau saya nggak bisa seperti kamu begitu tekun luar biasa. Ya. Dan juga perlu keberanian loh di area yang berbeda. Anda bisa mengagumi saya di bidang tertentu. Karena memang itu bidangku. Saya mengagumimu di bidangmu. Karena itu adalah bidangmu. Itulah panggilanmu. Bukankah kita satu tubuh, saling melengkapi, saudaraku. Saya berkata sama dia, ada padamu kesaksian roh yang berbeda. Yang aku tidak miliki. Kamu punya iman. Meskipun brandnya sama Yesus. Tapi jenisnya berbeda. Itu berguna di area hidupmu, itu berguna di bidangmu, itu berguna sesuai panggilanmu. Luar biasa kan? Ini yang dimaksudkan kesaksian kepada nenek moyang kita. Kesaksian roh itu diberikan kesaksian kepada mereka. Saya minta kepada Anda sekalian untuk libatkan Roh Kudus dalam perencanaanmu. Nanti akan ada kesaksian-kesaksian roh, brandnya sama, tapi nanti jenisnya berbeda. Sebab hidupmu bukan hidupku, hidup saya bukan hidup Anda.
Kita masing-masing punya challenge atau tantangan yang berbeda. Rintangannya pun tak sama. Saya dorong Anda dan Anda semua untuk melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Seperti yang saya sampaikan kemarin saat teduh, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Sekarang tambahkan, gunakan iman. Iman kepada Tuhan dalam perencanaan. Ayat 3, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Isn't that wonderful? Di ayat ini jelas-jelas sekali dicatat kalau kita bisa melihatnya di dalam firman, kita bisa melihatnya dalam realita. Tinggal Roh Kudus menerangi mata rohani kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Alam semesta itu kan dunia jasmani. Dijadikan dari apa yang gak kelihatan. It takes faith, dibutuhkan iman untuk melihat the unseen atau melihat yang tidak nampak mata. Dibutuhkan iman untuk kita bisa melihat sesuatu yang kita nggak bisa jamah. Dan semua iman itu di satu halaman, yaitu firman Allah. Ingat ya, iman itu ada fondasinya. Nggak ngawur dia, bukan di pikiran manusia. Bukan di angan-angan kita. Kita beriman pada iman. Iman itu pada firman. Karena itu harus kembali turn to the pages of the Bible. Dengan Roh Kudus, bawa Roh Kudus bersama gandeng tangannya. Untuk masuk ke dalam halaman-halaman firman, Anda akan menemukan. Tulis nomor 1, iman kepada Tuhan. Buka pengertian firman saat buat perencanaan. Inilah gunanya iman kepada Tuhan saat merencanakan. Sebab iman kepada Tuhan itu akan membuka pengertian firman saat kita membuat rencana. Pertama-tama, yang paling dasar atau basic dulu. Kita nggak lagi lihat ini sebagai sebuah buku semata-mata, sebuah buku. Tapi kita mulai melihat ini di dalamnya, kontennya adalah firman dari Tuhan. Ya, bukunya memang jasmani. Tapi isinya rohani. Tulisan-tulisannya memang tinta, halamannya kertas. Tapi sadarkah Anda bahwa yang tertulis di dalamnya itu adalah firman dari Tuhan? The Bible is actually the word of God. Nah Pak, kalau kita menghampiri Alkitab, menghampiri firman, membaca Alkitab dengan attitude atau sikap hati yang demikian, kita akan dapatnya beda. Kalau orang baca Alkitab ini hanya buku atau textbook saja, semacam buku pedoman kekristenan, ya kita akan membacanya asal-asalan. Tapi kalau kita membacanya, kita tahu bahwa ini firman Tuhan dan Tuhan akan berfirman. Beda loh. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Kalau kita menghampiri firman dengan cara demikian, kita akan mengerti bahwa firman ini akan menjadikan sesuatu di hidup kita. Setiap kali kita membukanya, kita akan dapat sesuatu yang beda. Bukan mengada-ngada, tapi kita akan mengalami satu hal ini. Allah berbicara dalam hidup kita. Sebab semesta alam dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat, maksudnya semua pergumulan hidup kita dan realita, itu akan dipengaruhi dengan apa yang tidak dapat kita lihat, kita jamah. Tapi kita bisa dengar. Waktu kita membacanya, kita dengar suara Roh Kudus. Tidak heran ya, orang kalau membuat perencanaan itu melibatkan firman itu begini nanti cerita hidupnya. Tuhan bicara sama aku lewat kehidupan Yosua. Gitu ya. Ada orang tertentu itu baca, lalu kitab Rut. Ya, suatu cerita tentang seorang wanita yang takut akan Allah. Seorang wanita yang sebatang kara tapi ditolong secara ajaib oleh Tuhan. Lalu mungkin Anda bisa dapat sesuatu dari cerita itu. Sementara Anda membuat perencanaan setahunan, tahun ini, cerita Rut itu menjadi remah berbicara kepada Anda. Atau mungkin pengajaran Yesus di salah satu Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu. Bisa jadi surat Paulus. Atau di kitab Mazmur, bahkan Yesaya. Allah berbicara ketika Anda membuat rencana. Tidakkah kau tahu aku hendak membuat sesuatu yang baru? Aku hendak memancarkan mata air di padang gurun. Lupakan perkara-perkara dari zaman dahulu. Lupakan perkara-perkara dari zaman purbakala. Melompat itu. Aku gak boleh trauma waktu lagi bikin rencana. Dulu takut sekali untuk gagal lagi. Tapi tahun ini ketika Anda mau membuka bisnis baru, hati Anda ragu karena masih ada trauma dari masa lalu. Tapi firman itu waktu Anda sedang membuat rencana, Anda libatkan firman, Anda yang untung. Allah berbicara soalnya. Dan timbul iman-iman yang Anda tidak duga. Timbul keberanian, kesaksian roh yang Anda tidak pernah sangka.
Waktu baca seperti ayat-ayat tadi di Perjanjian Lama, Anda memperoleh sebuah keberanian ilahi untuk bangkit lagi, bahkan di tempat di mana Anda dulu jatuh, atau membangun kembali di atas reruntuhan yang sama. Anda mendapatkan kekuatan ketika membaca Hagai, bait suci yang baru itu. Ketika sudah jadi, Anda ada kata-kata seperti, lihatlah, bait suci ini lebih megah daripada yang dulu. Anda mendapatkan sebuah rema. Kalimat itu biasa. Bait yang baru lebih megah dari bait yang lama. Anda dapat pengharapan bahwa kali ini akan beda. Lalu ada juga yang melihat di Perjanjian Baru ketika membaca sampai ke ayat. Cerita tentang bagaimana Yesus suruh menebarkan jala ke sebelah kanan. Pada sehari-harian mereka nggak tangkap ikan. Lalu perahu mereka penuh dengan ikan-ikan besar. Anda berkata, ini pasti beda. Bait suci yang baru lebih megah. Dan sekarang Tuhan akan mengisi perahuku dengan ikan sekalipun semalam-malaman tak ku dapat apa-apa. Aku tidak perlu trauma masa laluku, tidak bisa mendikte masa kini atau masa depan apalagi. Dengan membaca firman, Anda dilengkapi dengan pemahaman. Pemahaman Tuhan, kesaksian roh pun jalan. Dan luar biasanya Anda memperoleh karunia iman untuk membangun sesuatu lagi. Sementara Anda merencanakan, hati Anda diisi dan diperkaya firman, rencana Anda jadi bagus. Rencana Anda jadi luar biasa. Dituntun sama yang maha kuasa. Libatkan firman. Bukankah itu poin terakhir saat teduh yang lalu? Libatkan doa, libatkan firman. Yang untung siapa? Bukan Tuhan. Yang untung kita. Iman kepada Tuhan itu buka pengertian firman saat perencanaan. Saat buat perencanaan. Ayat yang keempat sekarang. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Bahwa Allah berkenan akan persembahannya. Bahwa Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Mari kita tangkap isi hati Tuhan dalam hal ini. Yang nomor 2 poinnya adalah iman kepada Tuhan, beri kerinduan untuk mempersembahkan korban yang berkenan. Saya ulang lagi, iman kepada Tuhan, beri kerinduan untuk mempersembahkan korban yang berkenan. Kalau kita lagi membuat suatu rencana ya, apalagi rencana tahunan ya, saya ajari begini. Jikalau kita itu beriman pada Tuhan, hati kita akan berada di frekuensi yang benar. Dalam jiwa kita mau nggak mau akan keluar seruan, ku beri yang terbaik. Bahkan ada lagunya kan, ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Anda pun akan rindu memberi yang terbaik. Karena iman itu efek sampingnya adalah dia pasti ingin memberi yang terbaik untuk Tuhan. Karena orang yang beriman itu selalu rindu untuk mempersembahkan korban yang berkenan. Jadi kalau Anda dan saya membuat rencana setahunan apalagi, jikalau kita itu beriman pada Tuhan itu paling pas. Kalau nggak beriman itu ompong namanya, itu hampa. Rencananya diisi dengan pikiran manusia. Tapi waktu kita beriman sama Tuhan, rencana kita diisi dengan kerinduan untuk mempersembahkan korban. Dan korban yang berkenan. Alhasil, sekali lagi, kalau kita berencana, kalau kita membuat suatu rencana dalam perencanaan kita, jikalau iman kita nyala, nanti semua yang kita rencanakan itu, kita pasti akan mempersembahkannya untuk Tuhan. Dan hasilnya adalah kita akan memberi yang terbaik. Sekali lagi yang untung siapa? Tuhan. Apakah Tuhan itu pernah diuntungkan oleh manusia? Gak pernah. Tuhan itu sudah maha cukup. Gak perlu Anda dan saya. Tapi kalau kita itu ingin mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, mau gak mau kita terseret juga. Kita menjadi yang terbaik dalam bidang kita. Apapun yang kita lakukan tidak lagi tergantung apakah ada sepasang mata yang sedang menyaksikan. Kita akan memberikan terbaik, ada nggak ada orang yang melihatnya, penontonku adalah Tuhan. Nanti lihat siapa yang dipromosikan di hidup ini, kalau bukan dirimu. Kalau bukan the excellent will stand before kings, orang yang cakap dalam pekerjaannya akan berdiri di hadapan raja-raja. Tukang potong yang mahir, yang bagus sekali, lama-lama nanti yang dipotong rambutnya adalah Perdana Menteri. Tukang jahit, siapa nanti yang dibuatkan jas kalau bukan pejabat-pejabat negara tertinggi? Kalau bukan orang-orang yang paling mulia di bumi.
Orang yang cakap dalam pekerjaannya. Mereka akan berdiri di hadapan raja-raja. Dan gimana mereka bisa cakap dalam pekerjaannya kalau mereka tidak sungguh-sungguh? Bagaimana mereka bisa menjadi the best kalau mereka tidak giving their best? Gimana mereka bisa menjadi yang terbaik kalau mereka tidak memberi dulu yang terbaik? Lihat tadi, kalau kita itu merencanakan dengan iman, otomatis kita sendiri terdorong untuk memberi yang terbaik. Karena itu menjadi seruan jiwa kita mempersembahkan korban kepada Tuhan, apa yang berkenan. Otomatis kitanya akan dipromosikan. Tuhan nggak perlu dipromosikan. Tuhan sudah di tempat yang maha tinggi, kata maha itu sudah jedok, sudah notok. Tidak ada di atasnya, tidak ada yang ada di sampingnya, tidak ada yang sepertinya. Tapi kita akan ditarik ke atas, kita menjadi seperti yang kita sembah. Kalau kita ingin berkenan kepadanya memberi yang terbaik, kita pun jadi yang terbaik. Oh, Tuhan senang orang yang demikian. Haleluya. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Korbannya lebih baik dari korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Saking begitu baiknya persembahan korban Habel. Hati, motivasi, wujud, bentuk, packagingnya, kesungguhan mempersiapkan. Mungkin Kain itu asal-asalan. Kalau Habel itu dipersiapkan kali ya. Mezbahnya itu ditata dulu, didekorasi. Dia nggak mau, pokoknya asal-asalan. Dia mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sampai mati pun itu menjadi legacy. Sampai mati pun orang mengingatnya. Tuhan mengingatnya. Saya yakin nanti kita semua di tahun yang baru ini, kita semua akan mempersembahkan korban yang berkenan. Dan besok adalah hari Minggu, kita semuanya akan beribadah. Lalu lusa, pagi hari, bersama dengan gereja yang saya gembalakan, Gereja Mawar Sharon tercinta, di Rejo Maat, kita akan mempersembahkan korban yang terbaik untuk Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan, untuk rumah Tuhan. Mengawali tahun ini, kita mau mengejar apa yang berkenan. Jadi saya excited juga sekali bahwa poin 2 ini nanti saya secara pribadi juga akan melakukan. Kita semua jadi doer, pelaku firman. Tidak ada yang menjadi pendengar atau pemberita saja. Kita akan sama-sama mempersembahkan korban yang berkenan kepada Tuhan. Mempersembahkan hidup kita dulu dalam doa. Dan juga kita mempersembahkan persembahan sukarela maupun persembahan sulung kita untuk rumah Tuhan dan misi Yesus Kristus di bumi. Haleluya. Yang ketiga, kita lihat sekarang di ayat yang ke-5. Karena iman Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Wow! Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Henok ini terangkat, dia nggak mati loh. Selain dia adalah Elia. Hanya 2 orang di Alkitab yang tidak mengalami kematian. Ia nggak ditemukan. Kenapa? Karena Allah mengangkatnya. Mengapa Allah mengangkatnya? Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Kata berkenan di situ artinya ia bergaul dengan Tuhan. Nomor 3, iman kepada Tuhan bawa dimensi hadirat Tuhan untuk bergaul karib dengannya. Waktu kita merencanakan kehidupan kita atau perencanaan tahunan, kita itu gunakan iman kita kepada Tuhan. Karena iman itu tidak berhenti sampai perencanaan. Setelah rencana itu dibuat, dibikin, disetujui, diumumkan misalkan. Atau kalau itu rencana pribadimu, setelah itu Anda terapkan. Iman itu tidak berhenti sampai perencanaan. Iman itu lanjut menggandeng Kristus untuk berjalan dalam rencana-rencana yang sudah kita buat. Yang sudah kita tentukan sebagai hasil doa kita. Ini luar biasanya. Iman itu membuka dimensi Henok di dalam kehidupan kita. The key to a successful planning. Kunci pada sukses membuat rencana. Itu bukan pada rencana yang sempurna. Siapa sih bisa merencanakan yang sempurna? Kita nggak tahu masa depan kita. Kuncinya terletak pada suatu rencana hati untuk membawa Yesus berjalan bersama dengan kita melalui segala sesuatu yang sudah kita garis bawahkan. Sebenarnya semua yang kita rencanakan. The key to successful planning is to plan for walking with Him through all our plans. Jadi bukannya rencananya itu sempurna lalu saya merasa luar biasa, saya yakin rencanaku yang terbaik. Bukan. Tuhan, kuserahkan rencanaku ke bawah kakimu. Setelah itu gandeng Yesus.
Ayo jalan sama aku. Today I will walk with you. Melalui semua rencana kita, melalui semua planning yang sudah jadi, dimensi Henokh itu terbuka untuk kita. Yuk jalan bersama dengan saya, Roh Kudus. Peganglah tanganku, ya Roh Kudus. Ku tak berani jalan sendiri tanpa Engkau. Bawa diriku pada kemenangan, bawa diriku pada penggenapan. Perencanaan saya nggak sempurna sebagai manusia, tapi saya punya satu rencana sempurna. Peduli amat rencanaku sesungguhnya itu sempurna atau tidak. Rencanaku yang sempurna hanya satu. Ku bawa Kristus dalam segala perencanaanku. Berjalanlah dengan aku. Melalui semua yang sudah kurencanakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Bukan kehendakku yang jadi. Kalau ada rencanaku itu ya kira-kira Tuhan merasa itu terlalu dangkal, Tuhan mau lampaui, Tuhan mau ubahkan. Saya fleksibel Tuhan. Saya hanya bertanggung jawab dengan waktu saya dan prioritas. Saya hanya bertanggung jawab untuk mengatur sebaik-baiknya tahun, bulan, harinya. Tapi biarkan kehendak-Mu yang jadi. Maksud hatiku satu, dalam merencanakan kehidupan ini, yang penting Yesus berjalan dengan aku. Itu yang utama. Ada satu master plan saya. Itu di atas segala planning saya yang lainnya. Master planku hanya satu dan yang ini sempurna. I will walk with Jesus. Saya akan berjalan dengan Tuhan. Henokh itu demikian. Dan dia terangkat. Sampai akhir hidupku atau akhir hayat. Saya tidak mau jalan sendiri. Kalau bukan Yesus jalan sama aku tidak berani buat rencana apa-apa. Tapi kalau Yesus jalan sama saya berani buat rencana apa-apa. Saya buat rencana yang terbaik. Karena saya tahu Tuhan yang pimpin jalan. Pada akhirnya Tuhan yang menentukan langkah saya. Iman kepada Tuhan dalam perencanaan nomor 1. Iman kepada Tuhan buka pengertian firman saat buat perencanaan. 2. Iman kepada Tuhan beri kerinduan untuk mempersembahkan korban yang berkenan. 3. Iman kepada Tuhan bawa dimensi hadirat Tuhan untuk bergaul karib dengannya. Mari kita bermimpi. Mari kita bermimpi yang besar.